Kalau saya ketua KPK, Khalid Basalamah itu udah selesai bagi saya. Terkena dia undang-undang pidana pasal 55 turut serta. Udah kena dia. Kenapa? Sudah ada kok joling di depan dia. Orang memeras dia, tapi dia diam aja. Malah bagian dari itu. Kan begitu. Dia kan bagian dari itu nih sekarang. Diserahkannya duit. Kalau dia bukan bagian dari itu, dia nggak mau menyerahkan uang. Dia pasti lapor KPK, tangkap itu orang. Ini sebenarnya harus jadi pelajaran buat manusia di Nusantara ini. Ini harus jadi pelajaran. Jadi kalau ada orang-orang Kemenak itu memeras, kalian jangan diam aja. Kalian buat laporan ke KPK atau ke polisi, itu baru kalian namanya manusia yang benar. Kalau Khalid Basalamah munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita dimuliakan Allah. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang kasus kuota haji. Kuota haji ini sudah banyak dipanggil KPK. Salah satunya Ustadz Khalid Basalamah. Saya mengamati betul masalah kuota haji ini. Kuota haji ini sudah masuk dalam lingkaran iblis. Kenapa saya bilang lingkaran iblis? Ya karena pelaku-pelakunya itu iblis semua. Di sininya itu iblis. Di sininya iblis. Orang mau naik haji, beribadah untuk dekat dengan Allah. Kenapa kau naikkan biaya haji? Kenapa kau harus memeras? Kenapa kau meminta mereka-mereka itu agar membayar lebih? Artinya di situ kau peras dia. Kan begitu. Nah, di sini saya ingin membicarakan tentang titik fokusnya adalah Khalid Basalamah, ustadz yang terkenal di negeri ini, tapi lemah secara ini. Betul lemah. Kenapa lemah? Seorang ustadz itu kan perpanjang tanganan Allah untuk menyampaikan ke umat, kan seperti itu ya. Nah, alasan Khalid Basalamah di kasus kuota haji ini, dia menyampaikan bahwasanya saya diperas, akhirnya saya menyerahkan uang, kan seperti itu. Oke, kita bahas secara duniawi, kita bahas secara di sisi Allah. Bagaimana si Khalid Basalamah ini? Di sisi Allah, kau itu Basalamah ya, jadi ustadz yang munafik. Di sisi Allah kau munafik, kau lemah jadi ustadz. Gak pantas kau jadi ustadz, tanggalkan ustadzmu itu. Mari kita bahas. Kau katanya diperas, ya. Kalau diperas, harusnya kau lapor KPK. Kenapa? Karena kan dia Kemenak ini kan orang pemerintah. Kau lapor KPK atau ke polisi, kan seperti itu ya. Nah, kenapa di sisi Allah kau itu lemah dan menjadi manusia yang munafik dan tak pantas jadi ulama di negeri ini? Kenapa? Kau sudah tahu padahal pada masa Rasulullah
Rasulullah itu berperang melawan orang-orang kafir. Rasulullah berperang dengan orang-orang kafir. Kau tahu jumlahnya berapa Rasulullah? Sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir itu. Apa Rasulullah itu takut melawan mereka? Enggak kan? Apa ada Rasulullah mengatakan, wahai pengikutku, mereka jumlahnya banyak, kita minta ampun aja dah sama mereka, kita minta maaf aja karena jumlahnya banyak orang-orang kafir nih, kita minta maaf aja, kita nggak usah berperang dah, takut. Saat Rasulullah bersikap aku berperang dengan mereka ya kafir-kafir ini yang banyak jumlahnya, dia tidak peduli. Itulah Rasulullah. Sementara kau, ya Basalamah, sementara kau ada orang zolim, orang yang memeras. Ini hanya memeras, bukan kau perang ini ya. Ini hanya memeras. Tapi kau lemah, kau laporlah polisi, kau lapor KPK. Kenapa kau biarkan? Kau ulama, kenapa kau biarkan dia? Kau kan ulama. Disitulah kau jadi hina di sisi Allah. Percuma kau jadi ulama, gak usah jadi ulama. Baru diperas orang aja kau lemah, kau kasih uang. Sekarang kita masuk ke sisi duniawinya. Di dunia ini tadi saya sudah menjelaskan bahasa lama alasannya karena saya diperas. Nah ini kita kupas tentang masalah diperas. Sementara ini kasusnya kan saya lihat masih bergulir ya. Kita tidak tahu apakah kau diperas, apakah kau merasa tidak diperas. Ini ada loh Pak, nah, ini ada kuota yang bisa Bapak lebih cepat. Nah, itu diperas nggak bahasa-bahasa kalimat itu? Ya nggak diperas. Kalau kau menyatakan, ya udahlah Pak, tolonglah dibantu, itu aja Pak. Tolonglah dibantu, itu aja Pak. Tolonglah Pak, supaya ini pengikut saya ini bisa cepat ke Mekah. Diperas nggak itu? Ya nggak diperas. Kalau kau menyerahkan uang itu, berarti kau bagian dari lingkaran iblis itu. Kau kan menyerahkan uang. Kalau kau merasa diperas, ya bahasa lama, harusnya kau lapor KPK. Harusnya kau lapor polisi kalau merasa diperas. Tapi kau fan-fan aja. Setelah terbongkar kasus ini, kuota haji ini, baru kau teriak diperas. Kau kan ulama, perpanjang tangan Allah. Harus gagah dong, gagah berani seperti Rasulullah. Walaupun lawannya itu jumlahnya lebih banyak, dihabisinya semua. Saya melihat kau itu sebenarnya, kalau dari sisi saya ya, kau itu sebenarnya sudah masuk dalam undang-undang tidak pidana, undang-undang pidana pasal 55, turut serta. Kenapa kau turut serta? Ya karena kau memberikan uang itu, jadinya kau turut serta di pasal 55. Coba kau lapor polisi atau KPK. Kau sudah menjadi ikon ya di negeri ini sebagai pelapor yang berani mengungkap orang-orang
Kemenak itu. Di situ lingkaran iblis semua. Tapi kau bagian dari itu, kan begitu. Ini kan seperti itu ini. Kau bagian dari situ. Setelah terbongkar kasus ini, kau bukan bagian dari orang-orang yang saya bilang sebutkan tadi. Kau bukan orang yang gagah berani membongkar kasus Kemenak ini. Kau bukan orang itu. Tapi kau bagian dari iblis-iblis itu. Banyak nggak di negeri ini orang-orang seperti bahasa lama, iblis-iblis di Kemenak sana? Banyak. Karena apa? Karena mereka ingin mencicipi uang duniawi ini tadi. Ngerti agama? Iya, ngerti. Al-Quran, khatam, hadis-hadis di luar kepala semuanya. Tapi ininya gak ke Allah. Percuma kalian ngerti agama, percuma kalian khatam Al-Quran, percuma. Coba kalian lihat ulama-ulama yang khatam Al-Quran, tapi disuruh pengikutnya minta-minta ke kuburan. Jadi nanti nih ke depan nih Dajjal ini nanti keluar, ya udah kalian itu nanti jadi pengikut Dajjal semuanya. Ulama munafik, ulama ulama-ulama yang meminta-minta ke kuburan bisa menyelesaikan semua masalah. Itulah jadi pengikut Dajjal kan nanti. Seperti itu. Ini saya membicarakan ini bukan berdasarkan kebencian. Saya kasihan dengan pengikut-pengikut ulama. Kasihan saya. Kenapa? Karena kalian tak cerdas. Ulama-ulama yang seperti itu yang kalian ikuti. Kalian mendingan di rumah, gak usah kalian dengar ceramah-ceramah manusia-manusia kayak gitu. Kalian zikir di rumah, selamatkan dirimu, selamatkan anak istrimu. Kenapa? Kalau kalian nanti meninggal, ya, kalian gak akan ditanya siapa ustadz yang kau dengar ceramahnya. Gak ada. Gak seperti itu. Dusta-dusta Habib itu, dusta para Habib. Kau meninggal dikasih kertas di sini, nanti kau lolos dari pertanyaan malaikat. Itu kan dusta itu. Yang ngomong gitu nanti dihinakan Allah. Gak akan dia cium bau surga, gak akan. Jadi saudaraku, berhati-hatilah ya. Saya kasihan dengan kalian. Ini sudah di ujung akhir zaman, sudah jelas apa yang disampaikan Rasulullah. Tanah Arab itu nanti bersalju, sudah jelas. Tanda-tanda hari kiamat itu sudah jelas saat ini. Jadi berhati-hatilah kalian dalam menjalankan hidup ini. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.